Haleluya. Kita akan membaca dan membahas Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan 14. Roma pasal 12 merupakan penjelasan tentang etika individu. Kalau Roma pasal 13 adalah penjelasan tentang etika sosial. Dan dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7 membahas tentang orang Kristen dan pemerintah. Meskipun orang Kristen tidak berhak menghukum, seperti dikatakan dalam Roma 12 ayat 19 sampai 21, pemerintah memang memiliki hak menghukum dan orang Kristen harus menghormatinya. Kita akan baca Roma 13 ayat 1 sampai 7. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab, jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi, jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Saya baca Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Kalimat tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Pemerintah yang di atasnya dalam New King James Version, the governing authorities, otoritas pemerintahan. Dalam New King James Version, sedangkan dalam Williams Translation, civil authorities, otoritas sipil. Kalau Emphasized Bible, the protecting authorities, otoritas pelindung. Tiap-tiap orang tunduk kepada the governing authorities, yaitu otoritas pemerintahan, merupakan kewajiban seluruh umat manusia, bukan hanya orang Kristen. Jadi itu bukan pilihan, tetapi kebutuhan mutlak. Roma 13 ayat 1 menyimpulkan Roma 13 ayat 2 sampai 7 dan menjelaskan mengapa orang Kristen harus tunduk kepada pemerintah yang di atasnya atau tunduk kepada pembesar-pembesar atau pejabat-pejabat yang ditetapkan dalam pemerintahan. Alasannya, the authorities, yaitu pemerintah-pemerintah ditetapkan oleh Allah. Dan Petrus juga bersaksi dalam 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17 bahwa kita harus tunduk kepada pemerintah. Kita akan baca 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia,
baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Paulus menyatakan bahwa kita harus naikkan doa syafaat untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3. Kita mau baca 1 Timotius 2 ayat 1-3. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Saya baca kembali. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Namun, ketika pemerintah memaksakan suatu perintah yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita orang Kristen harus memilih firman Tuhan. Ketika teman Daniel dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala karena firman Tuhan. Dalam Daniel pasal 3. Dan Daniel sendiri dilemparkan ke dalam gua singa. Dalam Daniel pasal 6. Petrus dan rasul-rasul berkata bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Dalam Kisah Rasul 5 ayat 29. Sekarang Roma 13 ayat 2. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah. Pemerintah, kata ini dalam New King James Version, the authority, pihak berwenang. Dan otoritas yang ada ditetapkan oleh Allah. Roma 13 ayat 3. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Kata pemerintah. Dalam Roma 13 ayat 1 dan 2, kata pemerintah menunjukkan otoritas yang mengatur atau melindungi. Sedangkan Roma 13 mulai ayat 3, kata pemerintah menunjukkan rulers, itu penguasa. Entah raja atau pembesar-pembesar. Jadi Roma 13 ayat 1 dan 2, pemerintah itu merupakan otoritas yang mengatur atau melindungi. Sedangkan mulai ayat 3, pemerintah menandai rulers, penguasa. Raja atau pejabat-pejabat, pembesar-pembesar. Sekarang Roma 13 ayat 4, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Kalimat, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu.
Kata pemerintah di sini menunjukkan ruler, penguasa. Jadi kalimat ini dapat dibaca, penguasa adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Hamba Allah. Pemerintah adalah hamba Allah atau penguasa adalah hamba Allah. Kata hamba Allah dalam bahasa Yunani, diakonos, yang berarti seorang pelayan. Seorang penguasa yang memiliki otoritas dapat disebut sebagai hamba Allah. Hanya jika penguasa itu menggunakan otoritasnya dengan benar. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Penguasa waktu itu memakai pedang yang melambangkan kekuasaan. Pedang adalah simbol yang mewakili kewenangan yang diberikan kepada pemerintah untuk melindungi warganya dengan menghukum mereka yang melakukan kesalahan apa yang telah ditentukan salah. Roma 13 ayat 5. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Paulus memberikan dua alasan mengapa orang Kristen harus menaati pemerintah. Alasan pertama, karena murka, yaitu untuk menghindari hukuman yang dijatuhkan pemerintah kepada mereka yang berbuat salah. Roma 13 ayat 4. Alasan kedua, demi hati nurani, yaitu karena kita ingin menjaga hati nurani yang bersih di hadapan Tuhan yang telah menetapkan pemerintah dan memerintahkan kita untuk menaatinya. Alasan kedua mengartikan bahwa meskipun tidak ada kemungkinan penangkapan atau hukuman, orang Kristen harus taat kepada pemerintah. Roma 13 ayat 6. Itulah juga sebabnya maka harus membayar pajak karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Kata pelayan dalam bahasa Yunani, leitorgos, yang berarti a functionary in the temple or gospel. Seorang pejabat di bait suci atau pelayan Injil. Pelayan-pelayan Allah. Kata yang digunakan pelayan-pelayan dalam ayat 6 dalam bentuk Latin adalah liturgus. Dan dari kata liturgus keluar kata liturgi. Berarti pelayan dalam hal-hal suci. Kata liturgus muncul dalam Roma 15 ayat 16. Pelayan Kristus Yesus dalam Injil. Dan juga dalam Ibrani 8 ayat 2. Liturgos. Sebagai a minister of the sanctuary and of the true tabernacle. Ini terjemahan dalam New King James Version. Yaitu pelayan di tempat kudus dan kemah sejati. Jadi, pelayan yang melayani dalam kemah suci dan pelayan dalam Injil, kata pelayan dalam bahasa Yunani dipakai juga untuk pejabat-pejabat pemerintah sebagai pelayan-pelayan Allah. Seperti dalam Roma 12 ayat 6. Sekarang Roma 13 ayat 7. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Kalau pajak yang dikenakan oleh pemerintah atas orang-orang. Sedangkan cukai yang dikenakan oleh pemerintah atas barang-barang. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Kalimat ini dalam Weymouth Translation, pay promptly to all men what is due to them. Membayar promptly itu dengan rela, dengan cepat. Artinya membayar segera kepada semua orang apa yang menjadi hak mereka.
Paulus yang mengajarkan kewajiban tunduk kepada penguasa pemerintah dalam Roma 13 ayat 1-7. Lalu dalam Roma 13 ayat 8-10, Paulus mengajarkan kewajiban kasih kepada setiap orang dalam masyarakat. Maka Roma 13 ayat 1-7, Paulus mengajarkan kewajiban tunduk kepada penguasa pemerintah. Selanjutnya, dari ayat 8-10, Paulus mengajarkan kewajiban kasih kepada setiap orang dalam masyarakat. Jadi Roma 13 ayat 8-10, kalau dikatakan dengan kata lain, obeying the commandment of love fulfills the law. Mematuhi perintah kasih memenuhi hukum Taurat. Kita akan baca Roma 13 ayat 8-10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Roma 13 ayat 8, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Dalam Weymouth Translation, berhutang apa-apa kepada siapapun kecuali saling mengasihi. Owe nothing to anyone except mutual love. Saling mengasihi. Kata berhutang, dalam Roma 13 ayat 8, dan kata yang berhak, due, dalam Roma 13 ayat 7, memakai bahasa Yunani yang sama. Jadi berhutang sama artinya sama dengan yang berhak. Hutang saling mengasihi merupakan hutang yang tidak akan pernah bisa kita bebaskan. Maka Paulus berkata dalam Roma 1 ayat 14, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Hutang saling mengasihi. Hutang yang tidak akan pernah bisa kita bebaskan. Roma 13 ayat 9, karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata firman adalah the commandments, seperti Keluaran 20 ayat 13-15 dan ayat 17, dan dalam Ulangan 5 ayat 17-19 dan ayat 21. Dan perintah-perintah ini merupakan perintah bagi manusia. Meskipun ada berbagai perintah, tersimpul dalam satu perintah, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam Imamat 19 ayat 18. Dan Imamat 19 ayat 18 dikutip dalam Roma 13 ayat 9 dan juga dalam Galatia 5 ayat 14. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri disebut dalam Yakobus 2 ayat 8 hukum utama. Dikatakan hukum utama, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi kata hukum utama, Yakobus 2 ayat 8, dalam New King James Version disebut sebagai the royal law, hukum raja. Alkitab Indonesia diterjemahkan hukum utama. Kalau New King James Version, hukum raja, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Roma 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Roma 8 ayat 4. Roma 8 ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi kita menggenapi tuntutan hukum Taurat oleh kuasa Roh Kudus. Roma 13 ayat 11 sampai 14 mengajarkan bahwa orang percaya harus dibangkitkan secara rohani karena hari kedatangan Kristus sudah dekat. Paulus mengingatkan kita tentang perspektif khusus Kristen dari mana perintah-perintah sebelumnya harus dilihat. Kita akan baca Roma 13 ayat 11 sampai 14. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Roma 13 ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Kalimat kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Tuhan Yesus berfirman, tariklah pelajaran dari perumpamaan pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Markus 13 ayat 28. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Markus 13 ayat 29. Pohon ara adalah Israel. Sejak Israel merdeka, Mei 14 tahun 1948, kita hidup di akhir zaman. Kedatangan Kristus benar-benar sudah di ambang pintu. Filipi 4 ayat 5 berkata, Tuhan sudah dekat. Yakobus 5 ayat 8 berkata, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Tuhan Yesus berfirman sebanyak 3 kali dalam kitab Wahyu pasal 22, ayat 7, 12, dan ayat 20. Sesungguhnya aku datang segera. Firman Tuhan Yesus yang terakhir kepada jemaat adalah, ya, aku datang segera. Dan Yohanes mewakili jemaat berkata, amin, datanglah Tuhan Yesus. Kalimat, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita. Kata keselamatan menandai penebusan tubuh yang akan terjadi pada waktu kedatangan Tuhan di angkasa. Tubuh kita yang telah dibangkitkan akan menyerupai tubuh Kristus yang telah dimuliakan. Roma 8 ayat 23 dan Filipi 3 ayat 20 dan 21. Roma 13 ayat 12, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Kalimat hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Dalam Williams Translation,
The night has almost passed. The day is at hand. Malam hampir berlalu. Siang sudah dekat. Kata the night, malam, menunjukkan this present evil age, zaman jahat yang sekarang ini. Galatia 1 ayat 4. Zaman jahat yang sekarang ini adalah zaman di mana iblis adalah penguasa kerajaan angkasa, seperti di Efesus 2 ayat 2, dan juga iblis menjadi ilah zaman ini dalam 2 Korintus 4 ayat 4. Jadi, dalam zaman jahat yang sekarang ini, iblis adalah penguasa kerajaan angkasa dan ilah zaman ini. Siang, the day, adalah kerajaan 1000 tahun yang dimulai dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kata siang disebut juga sebagai zaman yang akan datang, the age to come. Dalam masa kerajaan 1000 tahun, iblis akan dikurung ke dalam jurang maut supaya jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Matius 12 ayat 32 dan Wahyu 20 ayat 1 sampai 10. Dan kalimat mengenakan perlengkapan senjata terang. Dalam New King James Version, put on the armor of light. Mengenakan baju jilat terang. Mengenai hal ini kita mau baca 1 Tesalonika 5 ayat 8 sampai 10. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Saya baca kembali 1 Tesalonika 5 ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Roma 13 ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Dalam ayat 13 ini ada 3 pekerjaan daging. Kemabukan, pesta pora, hawa nafsu, percabulan, dan iri hati, perselisihan. Iri hati menyebabkan terjadinya perselisihan. Hawa nafsu menyebabkan terjadinya percabulan. Kemabukan menyebabkan terjadinya pesta pora. Kalimat, janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. New King James Version, and make no provision for the flesh to fulfill its lusts. Dan tidak membuat persediaan untuk daging, untuk memenuhi nafsu daging. Kata persediaan dalam bahasa Yunani, pronoia, yang berarti foreplanning, perencanaan sebelumnya, atau forethought, pemikiran ke depan. Roma 13 ayat 14b ini dalam Emphasized Bible, and for the flesh take not forethought to fulfill its covetings. Dan untuk daging tidak berpikir sebelumnya untuk memenuhi keinginan-keinginan daging. Paulus melarang kita untuk merencanakan ke depan dan membuat persiapan apapun untuk memuaskan keinginan-keinginan daging. Dalam Galatia 5 ayat 19
sampai 21. Roma 13 ayat 14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Ketika orang Kristen pertama kali percaya kepada Kristus, orang percaya sudah mengenakan Kristus. Artinya, waktu dibaptis ke dalam Kristus, orang percaya telah mengenakan Kristus. Galatia 3 ayat 27. Tetapi juga orang yang telah kenakan Kristus harus terus kenakan Kristus. Seperti Roma 13 ayat 14. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Waktu dibaptis ke dalam Kristus, sudah mengenakan Kristus. Tetapi, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Yaitu harus terus-menerus kenakan Kristus. Itu berarti orang percaya harus menjalankan kehidupan yang serupa dengan gambar Kristus. Roma 13 ayat 12 berkata, kenakanlah baju zirah terang, put on the armor of light, dalam Revised Standard Version. Kalau Roma 13 ayat 14, kenakanlah Tuhan Yesus. Haleluya. Kita berdoa, Allah Bapa, kami berterima kasih karena kami boleh mengenal waktu ini sebagai waktu di mana kedatangan Tuhan sudah dekat di ambang pintu. Tuhan Yesus berfirman, tariklah pelajaran dari perumpamaan pohon ara. Sesuai dengan perintah Tuhan, kami mau memperhatikan perumpamaan pohon ara. Bulan Mei tanggal 14 tahun 1948, hari kemerdekaan Israel, yaitu pohon ara sudah bertunas. Dan sejak pohon ara bertunas, angkatan ini tidak akan berlalu. Tuhan Yesus sendiri berfirman. Maka Bapak, kami tahu bahwa kami sekarang hidup dalam generasi terakhir. Generasi inilah yang akan menyaksikan kedatangan Tuhan di angkasa. Allah Bapa, dalam Lukas 18 ayat 8, Tuhan Yesus berkata, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iman, yaitu firman. Kami tidak mau menjalankan hidup di akhir zaman ini menurut tren zaman ini. Tetapi kami mau belajar firman Tuhan lebih sungguh-sungguh dan merenungkan. Dan belajar firman melalui uraian Alkitab. Olehnya kami akan memahami arti firman lebih dalam lagi, lebih jelas lagi. Papa, dalam bulan April ini kami menyelesaikan uraian surat Roma yang kami sudah jalankan dan akan memulai uraian kitab Wahyu. Beri kekuatan kepada kami dan beri sukacita, kesenangan dalam merenungkan firman Tuhan, mempelajari uraian kitab suci. Terima kasih Bapa.